Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah hari ini ulangan harian kimia yang pertama ya di psikologi. Oke, tapi live teaching-nya tetap berlanjut. Nah, live teaching kita ini adalah materi baru. Jadi nanti setelah live teaching, semua mata pelajaran kalian bisa buka psikologi dan melaksanakan ulangan harian. Oke, ini adalah ulangan harian yang pertama, maka tolong maksimalkan nilai kalian, Nak. Jadi Ibu udah kasih waktu semalam itu untuk review ya di psikologi. Live teaching-nya juga udah berjalan minggu lalu, maka Ibu harap nilai kalian bisa memuaskan. Amin. Oke, maka langsung aja. Materi apa yang akan Ibu presentasikan hari ini? Ya. Oke, nah ini materinya. Udah kelihatan slide-nya? Udah, Miss. Oke. Udah, Miss. Jadi nama materinya adalah ikatan kimia ya. Ikatan kimia. Nah, jadi apa-apa aja yang mau dibahas di ikatan kimia yang pertama ini, yaitu kecenderungan kestabilan unsur dan ikatan ion. Oke, maka yang pertama akan kita bahas adalah, nah ini ya, tujuan pembelajarannya adalah bisa menjelaskan nantinya kecenderungan suatu unsur untuk mencapai stabil, kemudian menggambarkan elektron valensi, gas mulia dalam keadaan stabil yaitu duplet dan oktet, beserta dengan struktur Lewisnya, kemudian mengetahui jenis-jenis ikatan kimia itu apa-apa aja, dan yang paling penting ini ya, hari ini yang mau kita pelajari, yaitu ikatan kimia yang pertama, yaitu dapat menjelaskan prosesnya, ya, proses terbentuknya ikatan ion. Oke, maka langsung aja. Oke, dikatakan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu apa, Nak? Jadi, kalau ada dua atom atau lebih saling berinteraksi, maka mereka akan membentuk molekul. Benar ya? Nah, bisa dibayangkan air itu kan tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Nah, jadi antara hidrogen dengan oksigen, kenapa bisa mereka membentuk air? Karena adanya ikatan yang terbentuk antara si hidrogen dan oksigen. Ikatan itulah yang disebut dengan ikatan kimia. Jadi ikatan kimia itu tidak hanya berupa ikatan saja, tetapi ada gaya di situ. Gaya yang menahan atom-atom dalam molekul supaya bisa berikatan, supaya ikatan kimianya bisa terbentuk. Nah, kalau senyawa itu, atom-atom itu udah berikatan, maka memiliki susunan struktur elektron yang stabil pada umumnya. Ya, Nak ya. Jadi ingat pada minggu lalu Ibu udah katakan, kita udah bahas mengenai gas mulia, yaitu gas golongan berapa? Golongan adalah 8A. ya. Iya, 8A. Nah, kenapa dikatakan mulia? Karena susunan elektron valensinya sudah stabil. Jadi apabila stabil itu kapan, Bu? Kapan ya? Kalau jumlah elektron valensinya itu ini dia. Ini ya. Nih gas mulia, mulai dari helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Ini nomor atomnya. Dan kalau dikonfigurasikan, Nak, ya, lihat. Helium 2. Nah, nomor atomnya 2, konfigurasinya ya 2, ya kan? Kemudian si neon 10, konfigurasinya 2, 8. Lihat. Elektron valensi neon berapa? Ayo. Miss. 8 kan, Nak? 8 itulah yang dikatakan ya stabil. Jadi bisa dilihat ini kesimpulannya apa? Konfigurasi elektron suatu atom akan stabil apabila apa? Apabila elektron terluarnya itu udah memiliki konfigurasi ini ya sama dengan 2 elektron atau 8 elektron. Oke, kalau dia 2 elektron, nah ini dikatakan keadaan duplet. Ini bisa dilihat. Ini elektron valensinya 2 karena nomor atomnya cuma 2. Ini keadaan duplet namanya. Tapi kalau elektron valensinya sudah 8, 8, 8, 8, dan 8, ini namanya apa, Nak? Oktet. Oktet. Duplet dan oktet inilah, nah dikatakan stabil, ya. Oke. Jadi pada saat mereka membentuk ikatan kimia, setiap atom itu bergabung harus memenuhi aturan duplet dan oktet. Oke, kita lanjut. Nah ini,
hal apa yang perlu dilakukan antara unsur supaya bisa mencapai susunan elektron yang stabil seperti gas mulia? Ada dua cara, ya. Ada dua cara. Nah, cara yang pertama inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu serah terima elektron. Ingat, berarti ada atom yang menyerahkan elektron, ada atom yang menerima elektron. Kalau atom yang menyerahkan elektron, menyerahkan berarti itu disebut dengan melepas, sama ya, menyerahkan, melepas. Nah, maka akan membentuk ion apa ini, Nak? Ion positif. Lawannya, kalau atom yang menerima elektron, maka dengan kata lain dia menangkap elektron. Nah, maka akan membentuk ion negatif. Jadi antara ion positif dan ion negatif akan terjadi tarik-menarik, sehingga terbentuklah suatu ikatan ion. Paham? Paham ya? Nah, dari sini kan secara ringkasnya saja, Nak ya, berarti ikatan ion itu apa? Ikatan yang terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Apa itu ion positif? Ketika suatu atom sudah melepaskan elektron. Apa itu ion negatif? Berarti ketika suatu atom telah menangkap elektron. Paham? Paham ya? Oke. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ini, ikatan ion. Nah, sekarang mengenai pasangan. Oke. Ikatan kovalen. Nah, apa itu ikatan kovalen? Adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi kalau ada atom-atom yang butuh elektron, mereka akan mengadakan pemakaian bersama pasangan elektron sehingga disebut dengan ikatan kovalen. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, next, Nak ya. Nah, Ibu hanya membahas saja bahwasanya selain ikatan ion, itu ada ikatan kovalen. Oke. Nah, jadi inilah macam-macam dari ikatan kimia, Nak ya, yang akan kita bahas pada semester ini. Oke. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan logam, ada ikatan hidrogen, dan gaya van der Waals. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah ini saja. Ya, oke, fokus ke ikatan ion. Namun, dalam mempelajari ikatan kimia, kita perlu memahami tentang apa ini? Tentang lambang Lewis. Oke, udah pernah dengar belum lambang Lewis? Belum ya, Nak ya? Belum, Miss. Iya, karena ini baru dipelajari di SMA memang. Lambang Lewis itu apa? Lewis ini adalah nama ilmuwan, Nak ya. Nama ilmuwan yang dia menemukan lambang atom yang disertai dengan elektron valensi. Nah, jadi apabila setiap atom ya, nah disertai dengan elektron valensi, kemudian elektron valensinya itu biasanya dilambangkan dengan titik atau dot, ataupun boleh dengan silang atau cross. Nah, jadi seperti ini, Nak. Contoh seperti Li. Nah, Li itu kan golongan 1A. Ingat pada tempo lalu. Golongan itu menyatakan apa? Elektron valensi. Nah, ini dalam menentukan golongan periode. Nah, golongan periode itu SPU ya, tabel periodik unsur, itu jangan kalian lupakan. Nah, Ibu kan Ibu udah mengatakan pelajaran kimia itu dia akan continue. Nah, pertemuan yang pada bab lalu akan lanjut. Gunakan untuk pertemuan selanjutnya. Oke, Li itu golongan 1A, artinya elektron valensinya sama dengan berapa? Halo, ini orangnya masih ada nggak nih? Ayo, Li golongan 1A. Golongan 1A, berarti elektron valensinya berapa, Nak? Waduh, ini gimana mau ulangan ini? Ingat, ini golongan menyatakan elektron valensi. Kalau dia golongan 1A, berarti elektron valensinya berapa? 1, Miss. Iya, 2. Kenapa, Nak? Kok lama sekali? Seolah-olah kalian belum mempelajari. Oke, ulangin. Ini ya, golongan menyatakan elektron valensi. Itu berlaku pada semua golongan A. Tapi kalau golongan B, tidak kan? Nah, ada yang elektron valensinya nggak sesuai dengan nomor golongan. Nah, itu nanti kalian bahas lagi dipelajari. Sebelum ulangan, ya, di
mahirkan dulu itu nak, menentukan golongan periode. Oke. Kemudian ini, boron, golongan 3A. Artinya elektron valensinya berapa? 3. Ya 3. Nah, karbon, golongan 4A. Maka elektron valensinya berapa? 4. 4. Nah, jadi elektron valensi yang mengelilingi atom itulah yang disebut dengan struktur atau lambang Lewis, ya nak ya. Nah, jadi terlihat seperti karbon. Karbon itu golongan 4, elektron valensinya 4. Jadi cara menulis lambang Lewisnya adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4. Paham? Paham ya? Oke. Nitrogen. Golongan 5, maka elektron valensinya berapa? 5, Miss. 5. Maka elektronnya yang ditulis ya di lambang Lewis ini ya juga sebanyak 5 elektron valensinya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau seandainya dia semua tempat, semua sisi keempat ini sudah ada elektron, maka boleh dibuat secara berpasangan ya nak ya. Nah, maka 1, 2. Jadi cara membuat struktur Lewis itu satu-satu dulu pada setiap sisi. 1, 2, 3, 4. Kalau ada lagi, maka ditulis di sini berpasangan 2. Paham ya? Oke, O, elektron valensinya berapa? 6. 6. Nah, cara membuatnya adalah tuliskan dulu atom pusat O-nya. Nah, isi dulu satu-satu. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan ada 2 lagi kekurangannya, maka dibuat secara berpasangan. Oke, apakah boleh Bu seandainya kita buat di sini 3? Tidak. Nah, ya. Jadi bisa dilihat semua, elektron itu satu sisi harus maksimal 2. Karena apa? Karena mereka harus berpasangan. Kalau dibuat 3, maka ada satu yang tidak berpasangan. Ganjil itu tidak boleh ya. Nah, lihat ini. Kecuali dia 1. Nah, kalau 1 diperbolehkan ya, karena memang dia minimalnya harus 1. Oke. Seperti yang mana lagi? Nah, ini argon. Berapa nih elektron valensinya? 8. 8. Oke, maka dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berpasangan semua ya, nak ya. Oke, sampai sini paham? Paham, Miss. Nah, kalau gitu kita akan lanjut ke topik ikatan ion. Ya. Nah, ikatan ion itu apa? Yaitu ikatan yang terbentuk atau bahasa lainnya adalah ikatan elektrovalen ya, nak ya. Yaitu ikatan yang terbentuk akibat apa tadi? Gaya tarik-menarik atau elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Jadi kata kuncinya adalah apa? Ini ya, gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif. Nah, ion positif tadi terbentuk antara, ion positif tadi dibentuk oleh atom yang melepas elektron atau menangkap elektron. Melepas. Iya, melepas. Kita buat di sini supaya nggak lupa, melepas elektron. Sedangkan ion negatif itu dibentuk oleh atom yang Menangkap elektron. Oke. Jadi, nak, ya, definisi lain dari ikatan ion itu adalah terbentuk dari atom logam dengan non-logam. Nah, perhatikan atom logam. Atom logam itu cenderung untuk melepaskan elektron. Sedangkan atom non-logam itu cenderung untuk menangkap elektron. Berarti udah 2 definisinya ya kan? Tadi yang pertama terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Definisi yang kedua terbentuk antara atom logam dengan non-logam. Di mana non-logam atom logam itu yang dia melepaskan elektron, sedangkan non-logam itu yang menangkap elektron. Nah, jadi kalau Ibu tanya, nah, yang ion positif itu logam atau non-logam? Logam. Iya, logam. Ya, makanya semua logam itu bermuatan positif. Ingat, logam dalam tabel periodik itu selalu bermuatan positif. Kalau ada logam bermuatan negatif, itu salah ya. Nah, semua non-logam bermuatan negatif. Berarti semua ion negatif yang kalian temukan, ion negatif apapun itu adalah non-logam. Paham ya, nak ya?
Oke, definisi yang kedua. Nah, definisi ikatan ion yang ketiga adalah terbentuk dari atom yang berenergi ionisasi kecil. Hati-hati, di sini udah muncul apa? Sifat periodik unsur kan? Sifat periodik yang udah kita bahas pada minggu sebelumnya. Nah, ada energi ionisasi, ada afinitas. Oke, ini kalau Ibu tanya satu persatu nanti ini pasti banyak yang lupa ya. Nggak apa-apa ya. Nah, kalian masih ada kesempatan untuk belajar sebelum ulangan. Oke, ini masuk dibahas lagi nanti ya. Menyinggung sedikit tentang energi ionisasi. Ingat, kalau energi ionisasi kecil, berarti itu mudah melepas atau sulit melepas elektron. Apa itu energi ionisasi, Nak? Energi yang diperlukan Melepas elektron terluar, Miss. untuk melepaskan elektron. Bagus. Nah, jadi kalau dia mudah melepaskan elektron, maka energi ionisasinya itu bernilai kecil. Nah, sedangkan afinitas elektron itu berhubungan dengan apa, Nak? Berhubungan dengan mudah tidaknya dia menangkap elektron. Jadi kalau dia mudah menangkap elektron, maka afinitasnya nilainya apa? Besar atau kecil? Besar lah, Nak. Paham ya? Nah, ingat. Jadi yang perlu kalian ingat itu adalah maunya tadi di sini Ibu jelaskan ya. Nah, lihat di sini. Jadi sifat-sifat ini perlu dipahami. Kalau ingat, tadi kan yang pertama atom yang melepaskan elektron membentuk ion positif, menangkap membentuk ion negatif. Nah, ion positif ini adalah atom yang memiliki energi ionisasi yang kecil. Kenapa? Kalau energi ionisasinya kecil, berarti dia mudah untuk melepas elektron. Kebalikannya, ion negatif itu adalah atom-atom yang dia mudah menangkap elektron. Kalau mudah menangkap elektron, itu berhubungan dengan sifat apa, Nak? Sifat Afinitas. Iya, afinitas. Nah, afinitas yang makin negatif nilainya, maka makin mudah untuk menangkap elektron. Maka afinitasnya harus bernilai besar. Nah ya. Nah, untuk afinitas ini kan ada harga positif, ada harga negatif. Yang paling besar itu adalah yang paling negatif. Ini bukan nilainya ya. Nah, dalam matematika ini bukan nilai seperti dalam matematika yang kalian lihat, tapi adalah semakin negatifnya nilai afinitas, maka dia semakin mudah untuk menangkap elektron, maka semakin mudah untuk membentuk ion negatif. Kalau ini makin positif, ini makin negatif, maka gaya tarik menariknya makin apa? Makin kuat kan? Kuat, Miss. Iya, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, kemudian Nak, satu lagi adalah kalau kita hubungkan ke keelektronegatifan, nah ini dia atom-atom yang memiliki keelektronegatifan kecil dengan keelektronegatifan yang besar. Logikanya, ya kan? Ini kita kembali lagi ke slide yang tadi. Logikanya, kalau ini ion positif, berarti atom-atomnya harga keelektronegatifannya harus besar atau kecil? Ayo, ini adalah ion positif. Dia mudah untuk membentuk ion positif. Berarti nilai keelektronegatifannya itu harus besar atau kecil, Nak? Kecil, Miss. Kecil. Keelektronegatifan itu apa? Sesuai dengan bahasanya ya, kata-katanya. Berarti kemudahan kecenderungan untuk membentuk ion negatif. Paham ya? Nah, tetapi untuk ion negatif, berarti ini atomnya memiliki keelektronegatifan yang apa? Yang besar, Miss. Yang besar. Nah, itu harus kalian pahami. Jadi, 4 definisi ikatan ion. Antara atom yang melepas elektron dan menangkap, sehingga membentuk ion positif dan negatif, ya kan? Kemudian energi ionisasi kecil dan afinitas besar, lalu antara atom keelektronegatifan yang kecil dengan keelektronegatifan yang besar. Ini harus kalian hafal ini, Nak. Konsep ini ya, harus dipahami. Nah, jadi ingat kalau dia mudah melepas, berarti dia memiliki energi ionisasi yang kecil. Keelektronegatifannya kecil, sehingga membentuk ion positif. Begitu sebaliknya dengan yang negatif ya. Oke. Maka langsung aja
Kita ke ikatan ion, gimana proses terbentuknya. Ini tadi udah Ibu jelaskan di slide sebelumnya ya. Nah, lihat. Proses terbentuknya ikatan ion. Perhatikan. Ikatan ion itu terbentuk dari logam dengan non-logam. Benar tadi ya? Atom logam itu harus memiliki energi ionisasi yang kecil. Nah, atau keelektronegatifan yang kecil. Perhatikan nak sifat-sifatnya. Ingat, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Ya kan, Nak? Oke. Ya, Miss. Kalau jari-jarinya makin besar, perhatikan, kalau jari-jari atom itu makin besar, makin banyak kulitnya, maka energi yang diperlukan atom ini untuk melepaskan elektron terluar semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil, Miss. Semakin kecil. Ya, artinya semakin besar jari-jari, energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluarnya makin kecil. Artinya apa? Jari-jari itu berkebalikan dengan energi ionisasi. Nah, artinya atom logam yang memiliki jari-jari yang paling besar, maka dia akan semakin mudah untuk melepaskan elektron. Paham, Nak? Kenapa? Jari-jari besar, berarti dia mudah untuk melepaskan elektron terluarnya. Bisa ya? Oke. Sekarang kita bahas non-logam. Nah, kalau non-logam berarti yang memiliki afinitas elektron yang besar. Afinitas itu apa? Afinitas itu adalah sama ya, Nak ya, energi juga. Tapi energi untuk apa? Energi untuk menangkap elektron. Nah, jadi energi afinitas yang bagaimana? Yang makin mudah untuk menangkap elektron, afinitas elektron yang semakin negatif, yang makin besar. Jadi semakin negatif dia akan semakin besar, Nak. Ya. Jadi kalau semakin besar afinitas elektronnya atau semakin negatif, ya, maka dia akan makin mudah untuk menangkap elektron. Paham? Paham, Miss. Paham ya? Oke. Nah, jadi kalau dia mudah melepaskan elektron, mudah menangkap elektron, maka ini mudah membentuk ion positif. Dan ini mudah membentuk ion negatif. Sehingga terjadilah gaya tarik-menarik ya antara ion positif dan ion negatif, sehingga terbentuklah suatu senyawa ion. Kenapa dikatakan senyawa ion? Karena ikatan yang terjadi adalah ikatan ion. Paham? Paham, Oke. Miss. Nah, ikatan ion itu, Nak, jadi kalau atom-atom yang terbentuk akibat ikatan ion, maka dia akan membentuk suatu senyawa kristal ionik. Bisa dibayangkan kristal itu wujudnya apa? Padat, cair, atau gas? Padat. Padat ya? Oke, maka semua senyawa ion itu wujudnya padat. Contoh ya, NaCl. NaCl ini apa? Garam dapur, Miss. Garam dapur. Na itu natrium. Dia, natrium. Cl itu apa? Klorida. Klorin. Klorin ya, Nak ya. Kalau masih dia unsur, tidak ada akhiran ida. Ida itu ketika dia udah bergabung dengan senyawa. Oke, tata nama akan kita bahas nanti ya, Nak ya. Oke, ini Ibu mengenalkan dulu. Natrium ini termasuk golongan logam atau non-logam? Logam, Miss. Iya, logam. Sedangkan klorin itu termasuk Logam. logam. Nah, ingat, ini tersusun dari atom logam dengan non-logam. Maka senyawanya adalah senyawa ion. Lihat ini, Nak. Mana dia logam, non-logam, ya kan? Oke, jadi kalau Ibu tanya, Nak, di sini, siapakah atom yang melepaskan elektron, Na atau Cl? Na. Na. Cl, maka ini akan menangkap elektron. Ya, Nak, ya? Oke, nah, sekarang ketentuannya. Kalau elektron valensi suatu atom logam itu kurang dari atau sama dengan 3 elektron, maka dia untuk stabil akan melepaskan elektron sebanyak elektron valensi. Ini ketentuan ini wajib dihafal ya, Nak ya. Ini dihafal. Nah, ingat elektron valensi logam kalau dia kurang
atau sama dengan 3 elektron. Seperti ini elektron valensinya nanti, maka dia akan melepaskan elektron sebanyak elektron valensinya untuk stabil. Nah, kalau elektron valensi atom non-logam 4 sampai dengan 7 elektron, maka dia untuk stabil akan menangkap elektron sebanyak kekurangannya untuk mencapai keadaan oktet. Oke, tadi keadaan oktet itu elektron valensinya sama dengan berapa? 8 elektron. Jadi tujuannya untuk mencapai ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini. Ini udah kecontoh, Nak. Ya. Jadi nanti yang akan Ibu tuntut kalian itu bisa membuat seperti ini. Nah, lihat. Tuliskan pembentukan ikatan ion dari senyawa NaCl. Kenapa bisa terbentuk senyawa NaCl? Pasti ada prosesnya secara kimia yang tidak bisa kalian lihat secara kasat mata. Ya kan? Kan kita hanya melihat bahwasanya garam itu bentuknya kristal. Warna putih, padat, tetapi secara mikroskopis kita nggak bisa lihat bagaimana susunan atom-atom natrium dan Cl itu agar bisa berikatan. Kan kalian tidak bisa lihat, ya kan, Nak? Nah, maka kita harus bisa uraikan secara teori. Nah, kalau secara praktek itu tidak bisa, kenapa? Karena pakai mikroskop elektron. Kita tidak punya alatnya, maka kita hanya bisa bahas secara teori saja. Oke, langsung saja. Natrium klorida. Oke, Na itu nomor atomnya 11, Cl17. Dikonfigurasikan, maka ini 2, 8, 1. Ya kan? Sedangkan Cl 2, 8, 7. Ingat, tadi kalau elektron valensi lebih kecil sama dengan 3 elektron, maka dia akan apa? Akan melepaskan elektron. Lepaskan elektron. Iya, ini tadi yang tadi ya, Ibu buat lagi di sini. Tapi kalau elektron valensinya 4 sampai dengan 7 elektron, maka dia akan apa? Menangkap elektron. Menangkap elektron. Nah, lihat, ini valensinya berapa? 1, Miss. Maka 1, dia Miss. akan melepas elektron. Nah, pertanyaannya, berapa buah elektron yang dilepaskan untuk mencapai oktet? Nah, lihat, Nak. Lebih gampang mana ini? Melepaskan 1 elektron supaya dia nanti oktet. Ini kan kalau misalkan lepas elektronnya kan konfigurasinya hanya sampai sini saja kan, Nak? Iya enggak? Iya, Miss. Tapi kalau dia menangkap 7 supaya dia nanti 8 di sini, lebih sulit kan? Iya, Maka Miss. dia akan melepaskan elektronnya sebanyak 1. Nah, kalau udah dilepas, maka konfigurasinya 2, 8. Nah, jadi tadi karena atom ini udah melepaskan elektron, maka dia membentuk ion apa? Positif. Iya. Nah, sekarang lihat Cl. Berapakah elektron valensi Cl? 7, Miss. Untuk mencapai stabil atau oktet, lebih gampang mana? Melepaskan 7 elektron ini atau ditangkapnya 1 elektron supaya 8? Menangkap 1 elektron. Tangkaplah 1 elektron supaya mencapai keadaan oktet sehingga konfigurasinya jadi 2, 8, 8 ya. Oke. 2, 8, 8. Nah, ini dia. Karena dia udah menangkap 1 elektron, maka membentuk ion negatif. Iya. Nah, reaksinya bagaimana? Ini, Nak. Ketika suatu natrium, atom natrium, ya, membentuk ion positif, berarti dia melepaskan elektron. Ingat, kalau elektron dilepas, berarti posisinya ada di kanan tanda panah ini, Nak. Ya, kalau dilepas berarti posisinya ada di kanan. Tapi kalau dia menangkap, berarti kan dia bereaksi. Maka posisinya ada di kiri tanda panah. Ini artinya menghasilkan ya, Nak ya. Kalau ada suatu reaksi tanda panah, itu artinya dalam kimia menghasilkan. Oke. Nah, karena tadi natrium udah membentuk ion positif, dan dia melepaskan elektron ya. Nih, maka elektronnya dibuat di sini. Sedangkan Cl, nah ini menangkap elektron, maka membentuk ion negatif. Sehingga kalau kita buat reaksinya, Na positif ditambah Cl negatif, membentuklah NaCl. Oke, pertanyaannya, elektron yang ditangkap oleh Cl ini berasal dari mana? Ayo. Hasil dari Na. Iya, bagus. Dari Na, Miss. Ya. Nah, bagus sekali.
Nah, jadi elektron yang ditangkap oleh Cl ini adalah berasal dari si natrium. Jadi pas dia teorinya satu melepaskan elektron untuk ditangkap oleh satu atom lagi. Sehingga di sini terjadi apa? Terjadi serah terima elektron, ya kan? Serah terima elektron. Nah, yang menyerahkan membentuk ion positif, inilah tadi si Na, yang menerima atau menangkap membentuk ion negatif. Inilah tadi si Cl ya. Oke, paham? Sehingga kalau kita buat Paham, Miss. Lewisnya, Paham, Miss. seperti ini Lewisnya. Na. Nah, tadi Lewis dia apa? Atom yang dikelilingi oleh elektron valensia, karena bolehnya lambangnya titik atau dot, boleh silang atau cross. Nah, Na, elektron valensinya 1. Ini dia, 1. Nah, Cl, elektron valensinya tuh 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, ini dia. Na, dilepasnya 1 elektron. Maka dia membentuk ion positif. Cl menangkap 1 elektron dari siapa? Dari Na. Sehingga Cl oktet dia nak ya. Nah, 8. Oke, maka terbentuklah NaCl. Nah, kalau ini adalah penggambaran secara kulitnya. Oke, paham? Paham, Miss. Paham ya? Paham, Miss. Oke, nah. Kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita ya, Nak ya.